Salah satunya memang gini, kami juga sudah coba bedah ya. Salah satunya emang, apa ya, secara kami Indonesia ini emang kan arkipelago. Jadi logistik kami itu sangat mahal. Jadi kalau misalnya kami, dari bubble untuk mengirim barang eee eee, itu harganya udah sama seperti kami mengekspor barang tersebut. Jadi salah satunya yang perlu dibenahkan adalah ongkos-ongkos logistik di domestik. Kalau enggak, buat apa kami bercita-cita untuk, maksudnya mengadakan hilirisasi kalau secara harga pun kami tidak kompetitif. Musti mengingat bahwa biarpun Indonesia ini produsen nomor 2 di dunia, akan tetapi saya mengutip lagi kepada pembeli yang ada di FGD itu, tentunya dengan Indonesia menutup keran ekspor, gap yang kekurangan itu tidak menutup kemungkinan bahwa China akan mengekspor mereka punya barang. Jadi gap itu akan diisi oleh negara-negara lainnya. Kita bukan satu-satunya yang mengekspor timah murni batangan. Jadi yang tadi itu kita bisa rugi banyak kalaupun kita stop harga naik, harga timah naik, tapi kita nggak boleh ekspor. Mhm. Itu kan semua kenikmatannya di negara lain, gitu. Nah, belum ngomongin devisa yang ada sekarang ini. Kan ini mulai pembicaranya bahkan di segmen ini adalah bahwa Indonesia masih baru bisa menyerap 5%. Dari 5% ke 100% dalam 3 bulan itu kan mustahil. Tentunya devisa negara akan turun. Saya beri gambaran aja devisa pertimahan untuk Indonesia ini sudah di berapa miliar dolar US gitu ya. Jadi siap-siap saja akan kehilangan devisa dan bukannya apa, yang kami takuti sebagai pelaku timah adalah kita juga akan kehilangan market share kita di dunia timah. Kalau sekali pembeli sudah nanti yang namanya langganan dengan smelter lain-lainnya, kita sudah susah penetrate marketnya lagi yang selama ini sudah terbentuk. Kami kan yang tadi saya mau ulang kembali, kami sudah timah murni batangan sejak 2007. 2014 sudah wajib via bursa gitu. Jadi kami takut kehilangan market share yang ada yang tadi saya bilang bahkan kita akan mengalami banyak Oke. kerugian dalam waktu dekat Dari segi kalau market itu share itu 100% kebanyakan dari negara pelarangan. mana saja sih, Pak Jabin? Tentunya yang paling banyak adalah Eropa, Taiwan, Korea, Jepang, seperti itu ya. Itu mereka adalah ya pemakai-pemakai timah kita. Banyak yang mengutip Singapura itu adalah penerima atau pembeli terbesar Indonesia. Saya mau semua mengetahui bahwa Singapura itu tidak ada pabrik, mereka hanya point of transshipment. Nah, saya balik lagi bilang itu, logistik Indonesia saja untuk ekspor ke sebanyak negara lain-lainnya masih perlu via Singapura. Mhm. Jadi untuk kita kompetitif di dunia, saya rasa masih banyak sekali insentif ataupun pemerintah harus melihat semua itu dalam. Jadi ini boleh bilang hilirisasi ini bagus, akan tetapi akan tercapai bagus kalau kita bisa compete pricing point kita terhadap dunia ya. Oke. Salah satunya itu. Jadi banyak sekali yang perlu dibenahi untuk kita ke sana gitu. Oke, Bu Karmelita, selain dari roadmap yang harus segera dipersiapkan begitu, apa saja sih yang perlu dibenahi dan juga insentif apa saja yang diperlukan untuk mendorong hilirisasi khususnya di industri timah? Ya, tentunya perpajakan dan juga kalau tadi disampaikan oleh Mas Jabin ya mengenai apa namanya mengenai logistik tadi ya, tentunya infrastruktur ya yang perlu dibenahi juga. Kalau Mbak tahu kan bahwa apa namanya komponen logistik itu macam-macam kan, ada
darat, laut, dan juga udara gitu ya. Jadi itu belum pergudangan dan belum jalanan itu sendiri gitu. Jadi karena kemacetan dan lain-lain tadi, semua ada biayanya Mbak gitu loh. Jadi kalau dibilang iya memang ini biaya transportasi kita ini masih mahal di Indonesia ya karena seperti itu gitu. Karena komponennya banyak yang masih tentunya menjadi PR buat kita semua agar supaya biaya logistik kita ini bisa lebih rendah. Dan tadi disampaikan juga urusan tentunya kemudahan-kemudahan pajak dan lain-lainnya itu perlu dilihat kembali gitu Mbak untuk supaya bisa mempercepat tadi dari 10 tahun mungkin bisa bisa lebih cepat lagi dari 10 tahun yang kita perkirakan ini akan memakan waktu 10 tahun untuk menjalankan hilirisasi tadi. Dan tentunya selain daripada itu juga pemerintah membantu kita lah untuk mendapatkan investor-investor dari luar untuk menjadi agar bisa membantu kita untuk bisa mempercepat hilirisasi tersebut untuk kerjasama dengan teman-teman pengusaha-pengusaha daripada timah tersebut. Oke, artinya pembenahan dari segi infrastruktur, kemudian pajak dan juga kemudian izin beroperasi ini sangat segera dibutuhkan untuk bisa mendorong industri hilirisasi di industri timah. Terima kasih atas waktunya Ibu Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang SDM Kadin Indonesia, dan juga Bapak Jabin Sufianto, Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia IT. Sehat selalu untuk Anda.